Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, terima kasih. Di sini, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yakni dengan tema land blanching menggunakan metode Jawagon dengan studi kasus mebel kayu di daerah Langsa Lama. Eh, Pertama, pendahuluan. Proses produksi di industri mebel kayu melibatkan serangkaian tahapan kerja yang harus dilakukan secara efisien agar produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan biaya yang optimal. Salah satu tantangan utama dalam produksi mebel kayu adalah bagaimana menyusun dan mengatur alur kerja di setiap stasiun produksi agar waktu dan sumber daya yang digunakan dapat dimaksimalkan. Metode Jawagon yang dipilih dalam studi kasus ini merupakan salah satu pendekatan dalam line blanching yang dapat memberikan solusi efektif dalam mendistribusikan tugas-tugas produksi di berbagai stasiun kerja. Metode ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti waktu proses, urutan kerja, dan keterbatasan sumber daya yang ada. Land blanching merupakan salah satu teknik dalam manajemen produksi yang bertujuan untuk mendistribusikan beban kerja secara merata pada setiap stasiun kerja dalam suatu sistem produksi. Rumusan masalah, bagaimana cara mendistribusikan waktu siklus produksi secara merata antar stasiun kerja dalam proses produksi mebel kayu agar dapat menghindari ketidakseimbangan beban kerja dan mengurangi waktu tunggu di beberapa stasiun. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja dan peralatan di setiap stasiun produksi sehingga dapat mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Yang kedua, tujuan penelitian. Satu, mendistribusikan waktu siklus produksi secara merata antar stasiun kerja, guna menghindari ketidakseimbangan beban kerja dan mengurangi waktu tunggu antar proses dalam lini produksi pembuatan kusen kayu. Dua, meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja dan peralatan di setiap stasiun produksi dengan tujuan untuk meminimalkan pemborosan sumber daya dan mengoptimalkan kinerja operasional secara keseluruhan dalam proses produksi mebel kayu. Tiga, batasan. Batasan yang pertama adalah kurang fleksibel atau metode ini kurang efektif jika terjadi perubahan mendadak dalam proses produksi atau permintaan pasar. Yang kedua, tidak mengakomodasi variasi. Jika ada variasi dalam waktu pengerjaan atau penggunaan produksi, atau gangguan produksi, metode ini tidak dapat menyesuaikan dengan baik. Tiga, kinerja tidak selalu optimal. Dalam beberapa studi, metode Jawagon menunjukkan efisiensi yang lebih rendah dibandingkan metode lain, seperti Ranked Positional Weights atau RPW. Empat, asumsi. Asumsi yang pertama yakni urutan tugas yang jelas. Setiap tugas dalam proses produksi memiliki urutan pengerjaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diubah. Yang kedua, waktu pengerjaan konsisten. Diasumsikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas adalah tetap dan tidak mengalami fluktuasi. Yang ketiga, sumber daya tersedia. Sumber Semua sumber daya yang diperlukan seperti tenaga kerja dan peralatan tersedia dan siap digunakan sesuai kebutuhan.
Adapun data yang kami dapat dari studi kasus, yakni pemotongan kayu, proses pemotongan kayu membutuhkan waktu 45 menit. Yang kedua, penyusunan dan perakitan membutuhkan waktu 50 menit. Yang ketiga, pengamplasan membutuhkan waktu 30 menit. Yang keempat, finishing membutuhkan waktu 60 menit. Dan yang terakhir, kelima, pengepakan membutuhkan waktu 25 menit. Adapun landasan teori yang kami gunakan, yang pertama, cara mendistribusikan waktu siklus produksi. Proses produksi yaitu suatu kegiatan perbaikan terus-menerus atau continuous improvement yang dimulai dari sederajat siklus sejak adanya ide-ide untuk menghasilkan suatu produk, pengembangan produk, proses produksi, sampai distribusi kepada konsumen. Proses diartikan sebagai suatu cara, metode dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber atau tenaga kerja, baik itu mesin, bahan, dan dana, yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil. Line manufacturing disebut juga sebagai produksi ramping, yaitu set alat, yaitu satu set alat dan metodologi yang bertujuan untuk penghapusan terus-menerus dari semua limbah dalam proses produksi. Manfaat utama dari konsep ini adalah biaya produksi yang lebih rendah, peningkatan output, dan lebih memperpendek lead time produksi. Yang kedua, ada konsep waktu siklus atau cycle time. Waktu siklus merujuk pada total waktu yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk mulai dari awal hingga selesai di dalam sistem produksi. Pada industri mebel kayu, proses ini mencakup beberapa tahapan, mulai dari pemotongan bahan, perakitan, pengamplasan, finishing, hingga pengepakan. Pengelolaan waktu siklus sangat penting untuk menciptakan efisiensi dalam proses produksi. Adapun landasan teori yang ketiga yang kami gunakan yaitu line balancing atau penyeimbang lini produksi. Line balancing adalah teknik yang digunakan untuk mendistribusikan tugas produksi ke berbagai stasiun kerja dengan tujuan agar beban kerja antar stasiun kerja seragam. Dengan menggunakan teknik ini, proses produksi akan lebih efisien dan mengurangi waktu tunggu. Yang keempat, workload distribution atau distribusi beban kerja. Distribusi beban kerja merujuk pada suatu pengalokasian tugas-tugas produksi berdasarkan beberapa faktor, seperti kapasitas tiap stasiun kerja dan durasi waktu pengerjaan tugas tersebut. Efektivitas distribusi beban kerja akan dampak langsung pada efisiensi produksi. Strategi distribusi beban kerja yang aktif. Yang pertama, pemetaan proses. Mendokumentasikan semua aktivitas produksi dan waktu standar yang diperlukan untuk setiap tugas. Yang kedua, identifikasi bottleneck. Menemukan stasiun yang lambat atau sering menimbulkan antrian yang dapat menghambat kelancaran proses produksi. Yang ketiga, redistribusi tugas. Memecah tugas-tugas yang berat atau membutuhkan waktu lama menjadi bagian-bagian lebih kecil agar bisa dikerjakan oleh beberapa stasiun kerja. Yang kelima, reduction of waiting time, pengangguran atau pengurangan waktu tunggu. Waktu tunggu adalah waktu yang terbuang karena ketidakseimbangan antara output di satu stasiun dan input di satu stasiun berikutnya. Pengurangan waktu tunggu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara mengurangi waktu tunggu yakni yang pertama, standarisasi waktu kerja di semua stasiun. Menetapkan waktu standar yang jelas agar semua pekerjaan dapat menyelesaikan tugas dengan waktu yang efisien. Yang kedua, implementasi sistem pull. Dengan sistem pull, produksi didorong oleh permintaan dari stasiun berikutnya, bukan oleh didorong dari stasiun sebelumnya, yang membantu menghindari penumpukan barang. Yang ketiga,
continuous flow, memastikan produk bergerak terus-menerus dari satu stasiun ke stasiun lainnya, menghindari terlalu banyak waktu berhenti. Yang keenam, tantangan yang dihadapi dalam implementasi metode J-Wagon. Implementasi metode J-Wagon dalam lini produksi memang menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi ada jumlah tantangan yang perlu dihadapi untuk memastikan keberhasilannya. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak perusahaan dan pekerja yang terbiasa dengan sistem lama dan mungkin merasa enggan atau khawatir akan dampak perubahan tersebut. Hal ini bisa memperlambat proses adopsi metode J-Wagon, sehingga perusahaan perlu memiliki strategi yang efektif dan yang efektif untuk mengelola perubahan ini dan memastikan keterlibatan semua pihak. Selain itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan menjadi faktor penting. Metode ini membutuhkan pekerja untuk memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang alur produksi, penggunaan sistem visual untuk memantau proses, dan bagaimana berkoordinasi dengan tim lain secara efektif. Tanpa pelatihan yang memadai, pekerja mungkin kesulitan dalam menjalankan metode ini yang pada gilirannya dapat menurunkan produksi. Adapun metodologi penelitian, yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau wilayah tertentu. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data numerik berupa waktu proses di setiap stasiun kerja dalam produksi mebel kayu, serta penerapan metode line blanching dengan teknik Javagon. Dua, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah proses produksi mebel kayu pada sebuah industri mebel kayu di daerah Langsa Lama. Produksi penelitian terletak pada tahap produksi, mulai dari pemotongan kayu hingga pengepakan, serta bagaimana alur kerja di setiap stasiun produksi dapat dioptimalkan menggunakan metode line blanching J-Wagon. Variabel penelitian. Variabel penelitian dalam studi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama variabel bebas atau independent variable. Yang kedua variabel terkait atau dependent variable. Adapun kerangka konseptual yang kami gunakan metode J-Wagon untuk menurunkan idle time. Yang kedua untuk efisiensi alur produksi atau tingkat keseimbangan beban kerja antar stasiun produksi. Adapun prosedur penelitian, yang pertama untuk memulai, kedua identifikasi masalah dan merumuskan masalah, yang ketiga menentukan tujuan, yang keempat studi pustaka, yang kelima metodologi penelitian, mulai dari jenis penelitian, objek penelitian, variabel penelitian, kerangka konseptual, serta prosedur penelitian hingga selesai. Adapun lampiran dokumentasi selama kami melakukan studi kasus. Sekian, terima kasih. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Izin bertanya untuk apa nih? Baik, lanjut. Apa tujuan dari penelitian yang kamu lakukan dalam laporan ini? Baik, saya akan menjawabnya. Ya, ini eh, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan meningkatkan industri mebel kayu menggunakan metode J-Wagon. Dengan menerapkan metode ini, peneliti ingin mengidentifikasi ketidakseimbangan beban kerja antar stasiun kerja dan penyusunan alternatif perbaikan guna meningkatkan produktivitas serta meminimalkan waktu menganggur.
Mungkin dapat diterima jawaban dari kami. Diterima. Baik, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Alpani, Baik, lanjut. apa hasil yang diperoleh setelah menerapkan metode J-Wagon dalam penelitian ini? Baik, kami akan menjawab, setelah penerapan metode J-Wagon, penelitian ini menunjukkan peningkatan efisiensi lini produksi, perubahan susunan stasiun kerja, menghasilkan distribusi beban kerja yang lebih merata, mengurangi waktu idle atau waktu menganggur, dan meningkatkan output produksi. Hal ini membuktikan bahwa metode J-Wagon efektif untuk memperbaiki keseimbangan lini dalam proses produksi kusen kayu. Baik, apakah dapat diterima jawaban dari kami? Bisa. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan, kan saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.